Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau Allah yang mengasihi kami. Tiba saatnya Bapa untuk kami mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami supaya kami mengerti dan mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebelum bercerita, Kak Fani mau tanya. Apa itu kooperatif? Kooperatif atau cooperation. Apa itu? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, kooperatif atau cooperation itu artinya kerjasama. Kerjasama itu kira-kira baik kesannya. Baik jika dilakukan untuk kegiatan yang baik. Seperti menolong orang, kerjasama untuk belajar, kerjasama untuk kerja PR, kerjasama untuk membersihkan rumah. Nah, itu kerjasama yang positif, kerjasama yang baik. Ada juga kerjasama yang tidak baik. Kerjasama yang tidak baik itu dilakukan untuk kerjasama yang untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bapak Ananias dengan Ibu Safira. Mereka berencana untuk menjual satu bidang tanah. Mereka berencana untuk menjual satu bidang tanah dan mempersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira punya rencana untuk mempersembahkan, untuk berikan persembahan kepada Tuhan itu baik atau tidak? Baik. Tapi masalahnya dari kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, mereka berniat untuk membohongi Tuhan. Mereka merencanakan kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, lalu mereka berkata bahwa mereka memberikan semuanya, padahal mereka cuma memberikannya setengah. Misalnya hasil penjualan tanah adalah 10.000, tapi mereka ambil 5.000, dong simpan, habis itu dong bilang dong kasih 10.000. Nah, itu artinya mereka sudah merencanakan kejahatan. Apakah Tuhan senang dengan hal itu? Oh, tidak. Tuhan tidak senang dengan hal itu. Apa yang Tuhan buat? Nah, Tuhan berbicara kepada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus menyampaikan kepada Bapak Ananias. Waktu Bapak Ananias datang untuk membawa persembahan itu kepada Tuhan melalui Rasul Petrus. Nah, ini. Rasul Petrus menjawab bahwa katanya begini. Bapak Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa engkau merencanakan kejahatan ini? Kenapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan tanah ini? Bukankah, kalaupun tanah ini belum dijual, bukankah itu tetap dalam hakmu? Ataupun sudah dijual, tetap dalam kuasamu? Bapak bukan menipu saya, tapi Bapak menipu Tuhan. Tuhan marah. Kenapa iblis bertahta dalam hatimu?
Habis dengar begitu adik-adik, wah, habis dengar begitu, tiba-tiba saat itu juga, habis dengar begitu, Bapak Ananias, dia mati. Dia jatuh ke tanah dan dia mati. Itulah akibatnya karena menipu Tuhan. Lalu setelah itu banyak pemuda-pemuda datang dan mengangkat mayatnya Bapak Ananias dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian, istrinya Bapak Ananias ini datang. Tanpa mengetahui apa-apa yang terjadi sama suaminya. Lalu Rasul Petrus bertanya, "Ibu, apakah cuma segini hasil dari penjualan tanah ini?" Lalu Ibu Safira bilang, "Iya Bapak, cuma segitu saja hasil penjualan tanahnya." Lalu Rasul Petrus marah. Lihat nih ekspresinya Rasul Petrus. Dia marah karena Ibu Safira dan Bapak Ananias sudah bersepakat untuk berbohong. "Ibu, mengapa Ibu dan suami Ibu merencanakan kejahatan ini? Lihat, orang yang baru saja memakamkan suami Ibu sedang berdiri di depan pagar. Sekarang sebentar lagi mereka akan datang untuk memakamkan mayat Ibu juga." Nah, tiba-tiba Ibu Safira langsung jatuh dan mati juga. Lihat kuburannya. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama adalah jangan suka merencanakan kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka merencanakan kejahatan untuk menipu Tuhan. Mereka merencanakan kejahatan untuk berbohong, untuk menipu. Kita jangan seperti Ibu Safira dan Bapak Ananias ini. Kita jangan seperti mereka. Misalnya kita tidak boleh ketika kita melihat orang pumangga ada matang di pohon, katong jangan baaja kawan untuk pi pancuri orang pumangga. Katong son boleh baaja kawan untuk katong menyontek. Kalau katong sampai ada pikiran untuk katong pi pancuri, katong pi menyontek, katong pi pukul orang pu anak, itu sama katong sudah merencanakan kejahatan, dan itu Tuhan tidak suka. Lalu yang kedua yang kita pelajari adalah ketong sonde boleh menipu. Ketong sonde boleh menipu orang lain. Ketong sonde boleh menipu Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya menjadi anak yang jujur. Tuhan mau supaya kita menjadi anak yang jujur dan Tuhan senang. Di dalam satu bagian firman Tuhan berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak." Kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu siapa? Setan. Tuhan mau kita jadi anak yang jujur. Contohnya, anak yang jujur adalah berani mengakui kesalahan. Misalnya kalau katong son sengaja kas tumpah air di kawan pembuku, pas itu kawan tanya, jujur sah, son papa.
Atau sengaja jatuh mama pun piring, dan piringnya pecah. Jujur saja itu kalau ketong yang buat. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang berikut, Tuhan mau kita sonde dikuasai oleh si jahat. Adik-adik yang terkasih, kenapa Bapak Ananias dan Ibu Safira ini mereka berbohong, mereka merencanakan kejahatan, karena mereka dikuasai oleh iblis. Seperti yang Rasul Petrus bilang tadi, bahwa Bapak Ananias dikuasai oleh iblis, makanya dia menipu. Ya. Kalau ketong dikuasai oleh iblis, maka ketong akan melakukan apapun yang dimau oleh iblis. Kalau ketong dikuasai iblis, artinya iblis yang bertahta di atas ketong hidup. Dan apapun yang ketong lakukan, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka kalau seandainya ketong dikuasai oleh iblis, maka ketika ketong mati, pastinya ketong pun tempat ada di neraka. Karena iblis yang bertata di atas ketong. Tapi sebaliknya, jika ketong, Tuhan bertahta di atas ketong. Di ketong pun hati, Tuhan yang jadi raja di hidup ketong. Maka so pasti kita akan hidup dengan penuh sukacita, tidak dikejar-kejar rasa bersalah, dan ada damai di hati kita, sebagaimana di kerajaan surga. Dan ketika ketong mati, pasti kita masuk surga. Sekarang pilihan ada di tangan adik-adik. Mau dikuasai iblis atau dikuasai Tuhan. Mau dikuasai iblis atau mau dikuasai Tuhan. Kalau ketong dikuasai iblis, ketong akan melakukan hal yang iblis mau. Seperti ketong tukang pencuri, tukang memaki, tukang melawan. Ketong tukang bapupu. Nah, itu kalau ketong pun hidup dikuasai iblis. Kalau ketong pun hidup dikuasai iblis juga, waktu mama kasih uang persembahan, ketong pakai belanja setengah, baru ketong kasih persembahan setengah, baru as itu ketong berdoa, Tuhan beta su kasih semua. Itu sama saat ketong sama dengan Bapak Ananias dan Ibu Safira. Kalau ketong hidup dikuasai Tuhan, maka ketong jadi anak yang jujur, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang peduli sama orang lain, dan semua hal yang Tuhan suka. Adik-adik yang terkasih, ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Kita membaca sama-sama ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi ketong baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebagai rasa syukur kita firman Tuhan dan untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau yang mengasihi kami, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang hidup dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami
dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.